Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu di dalam kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati kita dimanapun kita berada. Menjalani kehidupan di new normal ini dibutuhkan kehati-hatian yang sungguh. Karena kita setiap saat diperhadapkan dengan situasi yang berat, yang tidak mudah untuk dilewati. Sebab itu kita butuh kekuatan yang dapat menopang iman kita, yakni firman Allah. Untuk apa saudara? Untuk menopang iman kita agar tidak gugur ketika menghadapi tantangan. Hari ini saya akan membahas satu topik tentang bebas dari rasa takut. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kita tahu bahwa surat ini dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Kita tahu bahwa situasi orang-orang Kristen pada masa itu sedang di dalam tekanan oleh pemerintah Roma. Ketidakadilan mereka alami, penganiayaan, dan hidup yang sangat sukar yang terjadi di sana. Itu sebabnya ada di antara mereka yang mencoba untuk menanyakan tentang nasib dan masa depan mereka kepada ahli nujum atau juga kepada roh-roh peramal. Adakah masa depan mereka yang cerah? Apakah ada sebuah perubahan di dalam hidup yang akan datang bagi mereka dengan situasi seperti yang mereka alami pada masa itu, yaitu tekanan yang sangat berat. Nah, melihat kondisi ini, maka Paulus menuliskan surat itu untuk memperingatkan orang-orang di Roma, khususnya orang-orang Kristen, agar mereka sadar bahwa masa depan hidup mereka itu ada di dalam tangan Allah. Dikatakan bahwa Allah memberikan Roh Kudus kepada mereka, bukan roh ketakutan, yang akan memimpin mereka sebagai anak Allah, yang akan memelihara dan melindungi mereka. Sebab itu mereka tidak perlu cemas dan tidak perlu takut menjalani hidup, apalagi melihat masa depan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Seorang wanita yang bernama Rena tiba di sebuah kota pelabuhan Magadan, Siberia, jauh sebelum pasukan tirai besi ditarik mundur. Dalam keadaan sakit dan tak memiliki uang sepeser pun, ia pergi ke wilayah dermaga untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang digambarkannya sebagai seorang yang baik hati. Pria itu memberikan Rena pekerjaan di pabriknya dan bersama dengan istrinya mereka menyediakan makanan serta tempat tinggal bagi Rena. Hal ini sangat menyenangkan. Rena selalu khawatir akan masa depannya. Ketika ia menceritakan tentang perkunjungannya ke ahli nujum dan para peramal kepada teman-temannya, dan kemudian teman-temannya yang baru itu meyakinkan dia agar tidak perlu lagi berkonsultasi dengan ahli nujum dan para peramal lagi untuk mendapatkan masa depan. Kemudian mereka menceritakan tentang kasih Yesus. Rena belum pernah mendengar tentang Yesus. Karena itu mereka menceritakannya kepadanya bahwa Yesus sanggup membebaskannya dari ketakutan. Beberapa bulan kemudian Rena menjadi pengikut Kristus. Kini katanya, saya tidak takut lagi. Saya tidak perlu lagi mencari roh-roh peramal atau ahli nujum, karena saya telah dipimpin oleh Roh Kudus. Ketakutan saya akan masa depan telah digantikan dengan damai sejahtera yang datangnya dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita pun sekarang mengalami kondisi seperti Rena, digerogoti oleh rasa khawatir, ketakutan akan masa depan. Adakah hari yang lebih baik dari sekarang yang akan kita peroleh untuk kita dan keluarga kita? Saudara, hanya ada satu cara untuk memiliki damai sejahtera dan masa depan yang baik, seperti yang dialami oleh Rena, yakni kita harus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Yesus, karena Dialah yang merancangkan masa depan kita. Saudara, kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di masa depan, tetapi kita dapat mempercayakan masa depan kita kepada Yesus,
karena Dialah yang memegang masa depan kita. Apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi hari ini, jangan pernah mengubah konsep keyakinan kita hanya kepada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar ini terus menguatkan iman kami, memberkati segenap jemaat Tuhan, menopang mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang di dalam kekhawatiran, di dalam kecemasan, ketakutan untuk menghadapi perjalanan di masa yang akan datang, Tuhan hiburkan mereka, yakinkan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh berfokus hanya kepada Engkau saja. Karena kami tahu masa depan yang cerah hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Demi nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.